parahnya ini disebut sebagai veneer natural white. Meskipun giginya putih, tapi baunya juga sangat original gitu ya. Komennya ini loh, bau mayat ini. Lagi-lagi bau shaming. Ini udah bukan manusia lagi. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Galaris, yang mungkin beberapa pekan terakhir tidak sempat ketemu kamu karena kesibukan ada satu dan lain hal tentunya. Nah, sekarang kita akan membahas satu akun dari Sampit. Yaitu @cece_behel Sampit. Ada 1298 postingan di sini, cukup banyak ya, dan followernya 3000-an. Behel, Elas, veneer gigi kelinci, make up, ya semua ada. WA owner dicantumkan di sini, nanti silahkan yang mau konsultasi. Oke, postingan awal-awal nih dibuka dengan behel, kemudian ada behel Thailand. Ada behel Thailand ya kita nggak perlu bahas karena sering banget kita udah bahas tentang behel Thailand ini ya. Mungkin bisa klik linknya di atas ini nanti ya, kalau nggak lupa ngeditnya ya. Oke, Cece Beauty Studio. Nah ini nih, ada apa namanya gini, ini banyak sekali sisa akar ya, ada 1, 2, dan 1 gigi, mungkin 3 di sini ada sisa akar atau enggak nih, kemungkinan ada tapi kayaknya nggak kelihatan jelas ya, mungkin apakah dia udah dicabut bersih nggak ada sisanya, ataukah ini sisa akar nih, atau mungkin 2 atau 3 gitu. Dan gigi yang berlubang ini kemungkinan juga udah mati, tapi kita nggak tahu karena belum melakukan pemeriksaan apakah mati atau enggak. Yang jelas sisa akar ini ketika ditutup tanpa adanya perawatan saluran akar nanti akan berisiko infeksi ke depannya. Oke, pasang gigi kelinci dan taring atau gingsul sekarang, karena awal tahun harga gigi kelinci dan taring atau gingsul akan naik. Nah biasanya nih di akhir tahun atau mungkin di sekitaran Natal gitulah, biasanya ada ngangkat promo ya, diskon kayak gitu ya, mumpung harganya masih segini, tahun depan naik kayak gitu. Nah, jangan kaget nanti kalau di awal tahun banyak banget teman-temanmu giginya pada dianeh-anehin gitu ya. Jangan kaget karena banyak banget nih para penyedia layanan salon gigi ini pasti akan memberlakukan promo besar-besaran di sekitar Desemberan atau Januari seperti itu. Oke, gigi berlubang ya. Ini masih sama ya kayak tukang salon pada umumnya. Biasanya kalau gigi rusak asal ditambal, kita nggak tahu gigi rusaknya udah mati atau belum, masih vital atau enggak gitu ya, kalau istilah kedokterannya ya. Vital itu artinya hidup ya. Kenapa gigi bisa hidup ya, karena syarafnya masih hidup. Jadi syaraf yang ada di pulpa ya, jaringan pulpa yang jaringan paling dalam di gigi itu, dia masih vital atau masih hidup, sel-selnya masih hidup. Sebaliknya kalau gigi dibilang udah mati, itu artinya sel-sel yang di situ ada pembuluh darah, ada syaraf, kemudian jaringan-jaringan yang lain itu yang di pulpa itu sudah mati karena ada infeksi bakteri ya, atau mungkin karena ada lubang gigi yang sudah sampai ke kedalaman pulpa kayak gitu ya. Itu bisa bikin gigi mati. Oke, kita lihat di sini ada behel. Kita turun lagi ke bawah. Lagi-lagi sisa akar ya, dengan kemudian di veneer dan bawahnya di behel ya, dengan apa nih, ada kayak spring gitu ya, jadi kayak ada per gitu ya. Ada sih sebenarnya di metode ortho ya, di metode dokter gigi untuk pemasangan ortho ini ada juga komponen yang namanya open coil atau close coil ya, bentuknya kayak per kayak gitu. Dia bisa untuk merenggangkan, atau sebaliknya untuk close coil dia akan narik biar giginya merapat gitu. Nah, ini pemasangan di sini untuk tukang salon tujuannya apa gitu? Apakah dia punya tujuan? Kalau ada tujuannya, apakah dia punya rencana perawatan? Yang dalam hal ini adalah bagaimana dia mengaktifkan alatnya, gesernya berapa, sekuat apa, dan sejauh apa kayak gitu kan. Nah, ada juga diamond. Nah, dipasangin permata semua nih giginya ya, biar shining.
biar kayak Thanos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah lengkap nih, 6 nih, tinggal gigit aja udah separuh penduduk bumi hilang. Kadang ada yang nanya juga nih, kalau dari sisi medis gimana ini kajiannya untuk orang yang pasang diamond kayak gini. Diamond ini murni aksesori ya, bukan untuk tujuan kesehatan ya. Hanya saja di sini yang dipakai adalah alat-alat medis untuk menempelkan diamond ini juga butuh bahan medis, yang mana bahan medis itu juga harus dioperasikan atau diaplikasikan oleh profesional medis. Kalau enggak ya risiko medisnya tidak akan tertangani gitu, atau tidak akan tertanggulangi, atau tidak akan terminimalkan gitu. Di sisi lain juga manfaat medisnya kan nggak ada, sedangkan risiko medisnya ada gitu. Jadi bagaimana cara mengelola risiko medis itu, yaitu dengan menggunakan atau mengaplikasikan bahan tersebut sesuai dengan aturan medis gitu. Jadi meskipun ini tidak ada tujuan medisnya, tapi yang dipakai itu adalah bahan-bahan medis untuk ngelem ke gigi gitu. Ya, ada etsa, ada bonding, mungkin ada composite juga, atau mungkin lem yang sama dipakai untuk nempelin bracket. Itu punya risiko medis karena itu bahan medis gitu kan. Jadi jangan dikira ini satu treatment atau perawatan atau tindakan yang sederhana gitu. Dikira tidak ada risikonya, tapi ada risiko dari bahannya itu. Ya, bisa jadi nanti iritasi, bisa jadi nggak cocok, bisa jadi justru merusak gigi kan gitu kan. Veneer di sini ada gigi berantakan, kemudian di veneer. Meskipun ya veneer ini tujuannya adalah untuk merapikan gigi yang berantakan, tapi ada batasan-batasan dimana kalau misalkan seberjejal ini ya nggak mungkin dibikin rata semua ya. Nanti yang masuk ke dalam ini kalau dibikin rata dengan yang di depan biasanya veneernya jadi tebel banget kayak gitu kan. Nah ini juga kalau di veneer seperti ini hasilnya afternya ini juga tidak kelihatan rapi kan, malah justru ketika veneer itu tidak bisa membuat gigi seseorang rapi, ini justru malah akan mempertegas berantakannya gitu. Karena warnanya ngejreng, yang tadinya kuning-kuning natural gitu kan, kemudian dibikin ngejreng, dan dia tidak mampu memperbaiki susunan gigi menjadi lebih rapi, itu dia akan justru lebih memperlihatkan bahwa giginya nggak rapi gitu. Jadi mempertegas gitu kan. Itulah fungsi veneer sebenarnya. Nah ini lagi-lagi ya umum sekali ini di kalangan tukang salon gigi ya, gigi keropos, nggak peduli dia vital atau enggak, atau hidup atau enggak. Kemudian penanganan infeksinya karena gigi yang mati itu ada jaringan yang mati di dalam akarnya. Makanya harus dilakukan perawatan saluran akar yang fungsinya adalah untuk mensterilkan saluran akarnya. Jadi ketika nanti ditambal itu dia tidak menutup sesuatu yang busuk di situ atau menimbun yang busuk. Kalau itu dilakukan ya berarti nanti akan terjadi infeksi ke depannya. Mungkin nggak terjadi sekarang, tapi mungkin juga butuh waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu, atau mungkin besok juga bisa gitu, tergantung dari tingkat ketahanan jaringan tubuhnya gitu secara umum. Kalau misalkan dia lagi jelek, kondisi tubuhnya lagi jelek, lagi kecapean, lagi stres, nah itu kan rentan terhadap infeksi bakteri ya. Disitulah nanti akan terjadi infeksi yang menyebabkan kerusakan yang sudah terlihat nyata gitu. Misalkan pembengkakan, kemudian terbentuk nanah kayak gitu ya. Nah ini gigi kelinci ya dipanjang-panjangin. Gigi kelinci sesuai permintaan. Sesuai permintaannya artinya ini menuruti apa yang diminta pelanggannya gitu. Jadi tidak ada pertimbangan apapun untuk memilih seberapa panjang sih, seberapa besar sih, seberapa pendek sih kayak gitu kan. Mintaannya segini, ya diturutin gitu. Jadi dua-duanya sama-sama nggak tahu gitu, sama-sama awam. Si pelanggan juga awam, tukang salonnya juga awam. Lagi-lagi di sini ada sisa akar ya. Ini udah sering sekali dibahas kayak gini. Nah, tapi ya mereka ini cari yang simple aja gitu kan. Ya namanya orang jualan gitu kan. Gampang dijual, gampang laku gitu kan. Nggak perlu mikirin macam-macam. Nah ini awalnya ada gigi yang di tengah ini untuk ini sekaligus untuk nambal dan mengisi mungkin ada renggang di sini ya. Kemudian diisi dengan satu gigi palsu di sini ya. Nggak tahu nih, kayaknya juga gigi palsu bikinan tetukan gitu. Karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penggantian atau penambalan gigi gitu. Tapi afternya kelihatan lumayan gitu kan.
afternya ini lumayan loh. Kalau dilihat dari bentuknya lumayan gitu. Tapi nggak tahu nih di dalamnya masih keroposnya seperti apa, jaringannya ketekan atau enggak kayak gitu. Kalau yang namanya medis itu kan nggak bisa kebetulan ya, nggak bisa. Oh kebetulan bagus nih, kebetulan nggak masalah nih gitu kan. Tapi harus ada dasar-dasarnya. Kalau dia harus kebetulan, kalau dia harus bagus, ada dasarnya. Kalau dia ternyata perawatan itu menimbulkan dampak buruk, ada dasarnya juga gitu. Jadi nggak ada yang kira-kira kebetulan kayak gitu, nggak ada gitu ya di dunia medis. Nah ini kayak gini juga kayak berlebihan banget gitu kan, putihnya, bentuknya ini ada gingsul di sini, nggak ngerti nih asli atau enggak gitu ya. Kalau misalkan asli gingsul di sini dikasih veneer, itu artinya gingsulnya jadi tambah nonjok karena warnanya jelas lebih terang gitu, lebih kelihatan gitu. Dan di sini parahnya ini disebut sebagai veneer natural white. Natural dari mana? Supranatural bener gitu. Udah kayak Lea. Nah, kita langsung turun ke bawah. Nah, ini apa nih? Kita lihat di sini. Kita zoom dulu. Nah, ini kayaknya, nah ini gigi palsu ya. Ini sepertinya gigi palsu. Kemudian ini platnya udah berubah warna. Plat gigi palsunya ini udah coklat banget. Ini udah kotor. Yang harusnya tadinya warnanya pink kayak gusi. Ini saking kotornya mungkin ya, saking lamanya sampai coklat kayak gini. Nah kemudian ada gigi rusak parah, ada yang tinggal dikit, tinggal sisa akar ya. Pokoknya nggak jelas deh ini ya, udah rusak parah banget. Dan dikasihnya veneer ya, niatnya di veneer gitu biar utuh lagi, biar putih lagi. Tapi dengan veneer yang konfigurasinya seperti ini, kita lihat di sini kan nyambung ya. Nyambung artinya dia sambung nyambung jadi satu, yang mana menyebabkan gigi palsu yang ini tersambung juga, nggak bisa dilepas juga jangan-jangan. Nah makinlah nanti jadi bau mulut gitu, bau mulut banget nih, meskipun giginya putih tapi baunya juga sangat original gitu ya. Kalau ketemu gigi yang putih banget gitu ya, jangan dikira gigi putih selalu bersih ya. Gigi putih bisa bau juga ya, karena kalau putihnya seperti itu, ya, itu artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah medis gitu. Ya pastilah bau mulut nanti. Nah kayak gini, keropos kayak gini ya. Keroposnya parah banget nih. Nah, ini nggak tahu nih kenapa nih. Gigi depan biasanya kan gampang ya nyikatnya ya. Tapi kenapa gigi depan aja keropos banget gitu. Yang mana posisi giginya kan paling gampang disikat ya. Paling gampang dibersihkan, tapi ketika gigi depan itu udah mulai keropos ya, artinya sorry itu saya orang tersebut memiliki oral hygiene ya yang buruk gitu, dan itu pasti berawal dari kebiasaan. Kita cek dulu kebiasaannya seperti apa. Mungkin kebiasaan yang terbentuk dari kecil ya, karena gigi depan ini kan tumbuhnya dari usia 6 tahun 7 tahun kayak gitu ya. Komennya nih bau banget nih dan nggak dihapus gitu, jadi cuek aja dikasih komen yang negatif. Oke, ini bau shaming ya, bukan body shaming nih, bau shaming, aroma shaming gitu. Nah ini selongsong dari behel Thailand biasanya. Ini keropos nih sampai gusinya juga meradang ya, ditutup aja kayak gini. Ini gusinya sampai kayak udah hancur gitu kan. Ya, jadi peradangannya udah parah banget. Ini gusinya udah naik ya, udah membesar. Jadi komennya ini loh, bau mayat ini. Lagi-lagi bau shaming, smell shaming gitu. Nah, ini kayaknya gigi palsu atau apa ya? Nah, kita nggak ngerti. Ini ada keropos lagi. Ini daerah mana sih? Sampit ya. Kenapa daerah Sampit banyak sekali orang-orang dengan gigi yang keropos di depan? Apakah karena kondisi apanya kah? Airnya kah? Atau mungkin kebiasaan komunitinya kah? Atau mungkin jauh dari layanan kesehatan gigi ya? Puskesmas mungkin, dokter gigi mungkin nggak ada di sana atau jarang ya. Gunus mungkin bisa teman-teman yang dari Sampit komen di bawah ya, kondisinya ketersediaan dokter gigi ini seperti apa. Nah, silahkan komen di bawah. Oke, kita turun-turun lagi. Ini gigi kelinci yang mulai sangat kelinci banget ya, sangat tidak manusiawi. Yang pasti kalau ditegur nih, gigi kelincinya kepanjangan banget, pasti dibilang ini udah permintaan pelanggan gitu. Ya diedukasi lah ya, yang namanya juga sama-sama nggak ngerti kan, yang pelanggannya nggak ngerti, tukang salonnya juga nggak ngerti. Ini malah gingsul dipanjangin jadi kayak taring. Ini udah bukan manusia lagi.
ada-ada aja. Ya, orang-orang ini memodifikasi giginya sedemikian rupa, nggak peduli penilaian seseorang ya. Mungkin cantik itu subjektif ya, tapi subjektifnya orang-orang ketika melihat yang bertaring tadi, kayaknya sih mayoritas bakal bilang itu nggak bagus gitu. Ya mungkin dia hidup di lingkungan yang mana teman-temannya punya taring seperti itu dan saling menganggap itu keren. Ini Vinir jadi bikin gigi, mulutnya penuh banget ya. Dia sampai kelihatan gigi geraham kecil ya. Penuh banget nih giginya. Harusnya kan kayak gigi rang bawah nih, hanya terlihatnya beberapa gigi depan gitu aja ya. Nggak sampai ke belakang. Nah ini dalam posisi yang nggak senyum lebar-lebar amat, dia udah kelihatan nih sampai sini. Penuh banget gitu. Udah gitu masih aja yang nanya berapa Vinirnya. Ya artinya banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti standar estetika. Ya, yang estetika ini meskipun subjektif, ya dia punya standar juga. Ada perhitungan-perhitungan tertentu di mana itu merupakan satu probabilitas data yang paling banyak ya ketika dikumpulkan orang-orang dengan gigi yang ideal kayak gitu. Nah, idealnya itu bisa disajikan dalam angka ya. Yang ideal angkanya segini, ukurannya segini itu ada sebenarnya. Nah, itu yang mungkin perlu diluruskan di tengah masyarakat bahwa kalau dia terlalu sering melihat akun-akun tukang salon gigi seperti ini, yang mana tukang salon gigi ini akan sedikit demi sedikit menggeser standar kecantikan seseorang dengan portofolio modifikasi giginya, ya. Jadi itu kayak dibentuk gitu karena komunitinya mendukung dan sedikit demi sedikit digeser untuk menyepakati bahwa yang seperti ini adalah keren. Ya sudah, jadilah itu sebuah konsensus di masyarakat dan menyetujui bahwa ini keren. Termasuk ini nih, dikasih diamond, tengahnya dikelinciin. Gede banget ya, gigi kelinci ya. Giginya gede banget. Masih banyak postingan-postingan yang lain ya, karena udah 1000 ya. Ibaratnya kalau portofolio ini udah keren banget nih, 1000 kasus ya. Tapi di mata dokter gigi ini adalah 1000 calon pasien dokter gigi. Ya jangan dikira dokter gigi kemakan rezekinya karena tukang salon ini. Tadi postingannya 1000 sekian. Itu artinya 1000 sekian bakal terjadi efek buruk ke depannya. Kita nggak mendoakan sih ya. Ya barangkali dari 1000 itu ya kita harapannya sih semuanya baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang evidence based, kemudian juga teori-teori kedokteran, ini akan menjadi sumber masalah ke depannya. Jadi siap-siap aja dokter gigi disampit ya. Banyak nggak dokter gigi yang di sana menerima para pelanggan nih yang 1000 nih, yang hanya dari Cecep BL Sampit nih 1000 orang nih ya. Siap-siap aja dilarisin ya. Jangan dikira dokter gigi nggak laku gara-gara ini. Laku cuman ke depannya gitu. Dan lebih parah daripada kondisi awalnya ya. Nah ini Vinir kayak gini gede banget, nyambung, putih, Vinir extra wide dia bilang. Nah ini parah banget nih. Gusinya sampai berdarah ya, yang tadinya nggak berdarah jadi berdarah. Nah, ini kan sesuatu yang salah gitu kan. Ini yang jadinya nggak berdarah kok jadi berdarah. Nah, ini bisa jadi penganiayaan gitu kan. Karena perdarahannya tidak sesuai dengan indikasi medis ya. Kecuali kalau dokter yang bikin berdarah, kalau dalam hal operasi ya itu dalam suatu tindakan medis gitu. Ini bukan tindakan medis. Nah, gigi kelinci nyambung. Kelinci aja nggak punya gigi yang seperti ini gitu. Jadi kelinci protes dia. Ini apa nih? Scaling juga nih, dia melayani scaling ya. Ya kita lihat di sini ya scaling ya. Nah, ini pakai air nggak nih? Panas kalau nggak pakai air nih. Nah, nih kita lihat ya, scaling itu bikin berdarah. Ingat, scaling bikin berdarah. Ya, meskipun dianya nggak sakit, dianya nggak ngerasa. Kalau scaling udah kena gusi atau dia udah ada karang giginya, kemudian karang giginya dihilangkan dengan scaler, biasanya berdarah. Itu normal di tindakan scaling. Yang jadi kekhawatiran adalah alat ini kontak dengan darah. Bagaimana dia mensterilkannya, bagaimana dia membersihkan alatnya, kemudian dipakai di pelanggan yang berikutnya, apakah udah steril atau belum? Penyakit yang disebarkan oleh darah tidak pernah sepele. Ingat ya,
Jadi sebenarnya pembersihan karang gigi ini meskipun dilakukan secara rutin kalau di dokter gigi ya, atau mungkin di perawat gigi, menjadikan perawatan ini suatu perawatan yang rutin, itu bukan berarti perawatan ini adalah perawatan yang sederhana. Justru ini bisa berbahaya ketika yang pertama sterilisasi alat tidak terjaga. Yang kedua, tadi kan berdarah ya. Nah, bagaimana jika orangnya memiliki kelainan darah yang darahnya tidak bisa berhenti? Bagaimana jika orangnya sedang menderita diabetes, gula darahnya sangat tinggi, maka akan timbul infeksi di situ, penyembuhan jaringan juga terhambat, ya kan? Bahaya. Nah, kita lihat nih di sini behel dengan perencanaan yang sangat-sangat runyam, ya. Mindok sebut runyam karena di sini dia bermaksud untuk ngerapetin gigi, jadi dengan dipasang rahang atas aja, karena rahang atasnya renggang mungkin ya. Tujuannya untuk merapatkan ini, kemudian dikasih karet sambung atau power chain agar rapat. Nah, apa yang terjadi? Dia akan mundur. Kita lihat di sini hubungan rahang atas dan rahang bawah, bahwa rahang atasnya lebih masuk daripada rahang bawah. Nyakil, nyadi, nyamah, apapun lah itu bahasanya apa. Kalau misalkan nyadi itu bahasa Indonesia bukan sih? Ya, coba apa di bahasa daerahmu untuk yang kondisi nyakil seperti ini ya? Silahkan komen di bawah. Ya, kayak gini nih. Gigi bawahnya lebih nantang. Nah, ini ketika dikasih tarikan seperti ini, ya nanti dia yang gigi rahang atas lebih masuk ke dalam lagi, gitu. Ini perencanaan yang sangat amburadul, justru tidak menimbang bakal geraknya kemana dan hasilnya seperti apa. Ya, itulah tukang salon ya. Nah, ini 1000 postingan, pada dasarnya dia mengerjakan scaling, veneer, behel, tambal gigi sedemikian rupa. Nih, gigi kelinci yang nyambung. Nah, ini kasihan kalau nyambung di gusi yang sebelah sini nih. Nah, nanti jadi susah dibersihkan. Ini pakai behel aja kotor banget nih. Di bawah-bawah kayaknya perawatannya tipikal salon ya. Jadi sudah sering kita bahas masalah behel, kemudian masalah veneer kayak gini ya. Ini kualifikasinya dokter gigi. Nah, ini karang gigi banyak banget nih. Luar biasa nih. Nih udah nggak pakai air ya. Karang gigi banyak banget nih. Dan pasti berdarah, bos. Nah, dengan karang gigi sebanyak itu pasti berdarah. Jadi hati-hati. Kontak dengan darah, kontak dengan bakteri. Kalau orangnya lagi kena virus apa, kayak gitu kan. Oke, bawah-bawah kayaknya sama dengan pekerjaan ini ya, tipikal tukang salon gitu ya. Ini ngapain ini dilap pakai tisu? Dikeringkan ya, pakai tisu. Nah, ini karena banyak banget ya, dan di bawah-bawah ini ya cuman seputar behel aja yang ya meskipun Mindok gak bahas ya, karena saking banyaknya, bukan berarti Mindok menyepakati atau menyetujui atau melegitimasi bahwa perawatan atau pekerjaan pemasangan behel ini benar ya. Ya sama sekali nggak benar juga, karena behel, veneer, dan tambal gigi ya, itu kompetensinya profesional medis, khususnya dokter gigi ya. Kalau misalkan scaling, itu kompetensinya dokter gigi, dan atau mungkin bisa jadi kompetensinya perawat gigi juga bisa gitu. Oke, sekian aja dari Mindok. Insya Allah ketemu besok ya. Semoga tidak ada halangan, insya Allah. Dan semoga bermanfaat. Tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan. Bye.